Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa ulumikum fid dharain amin. Babu kitabatil ilmi tawi iki bab nerangno nulis atau nyatet ilmu. Pentingnya nyatet ilmu. Wa anhu lan diriwayatno saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridani sallallahu anhu saking Abu Hurairah Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh innallaha habasa an makkata al-fila awil qatla. Innallaha sak temene Allah iku habasa iku nyegah sapa Allah ay mana. Habasa iku nyegah sapa Allah an makkata saking kota Mekah al-fila ing gajah. Allah telah mencegah tentara bergajah untuk masuk ke Mekah dan menyerang Mekah, yakni yang dimaksud tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ceritanya Abraha tak pun ngertos toh? Dereng. Ngosok durung. Dereng ngertos. Abraha itu salah satu raja Yaman. Karena dulu orang seluruh dunia datang haji, ritual haji itu di Mekah. Di Mekah itu pusat ibadah zaman dulu. Melihat hal itu Abraha merasa iri, kenapa harus Mekah? Tidak kita aja ahlul Yaman buat sesuatu yang kira-kira bisa menjadi pusat ibadah bagi orang seluruh dunia. Karena bagaimanapun kalau tempat itu dijadikan pusat ibadah oleh orang seluruh dunia, maka akan banyak sisi positifnya, menguntungkan. Dunianya juga menguntungkan. Makanya kemudian Abraha mempunyai inisiatif untuk buat tandingan Ka'bah, yakni dengan membangun gereja. Karena memang dulu Abraha itu memeluk agama Nasrani. Gereja yang tujuannya adalah untuk menandingi Ka'bah. Dengan bangun gereja ini diharapkan nanti orang dipengaruhi untuk melakukan ritual ibadah di sana, jangan di Makkah. Singkat cerita, Abraha kemudian benar-benar membangun gereja itu. Setelah itu ada salah satu orang dari Quraisy yang mendengar akan rencana Abraha itu. Karena tidak terima, akhirnya di malam hari dia menyelundup masuk ke gereja itu. Kemudian gereja itu dilumuri kotoran. Pagi harinya Abraha tahu gereja yang dia bangun, yang tujuannya ingin menandingi Ka'bah, ternyata dihina oleh seseorang dengan cara dilempari kotoran atau dilumuri kotoran. Akhirnya Abraha ini menyelidiki siapa sebenarnya dia yang berani melumuri kotoran gereja ini. Ternyata diketemukan bahwa yang melumuri itu adalah salah satu dari orang Quraisy. Karena tidak terima, marah, akhirnya Abraha menyiapkan bala tentaranya untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Itu ceritanya Abraha. Pasukannya dinamakan pasukan gajah karena ada sebagian dari pasukan itu yang naik gajah kendaraannya. Innallaha habasa an makkata al-fila awil qatla utamateni. Allah juga melarang membunuh di Makkah. Perang di Makkah tidak boleh. Wasulli tolan diparingi kekuasaan alaihim ngalahno ing atase ahli Makkah. Ahli Makkah sing kufar. Wasulli tolan diparingi kekuasaan alaihim ing atase ngalahno ing atase ahli Makkah. Rasulullah sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal mukminuna lan pira-pira wong kang iman. Rasulullah dan orang yang beriman telah berhasil mengalahkan ahlu Makkah yang masih dalam keadaan kafir, yakni di Fathu Makkah. Ala iling-iling fa innaha mongko sak temene Makkah iku la tahilu ra halal apa Makkah.
Ala eling-eling fa innaha mangka sak temene Makkah iku la tahilu ora halal apa Makkah li ahadin kedue wong suwiji. Qabli ing dalam sadurunge ingsun. Wala li ahadin lan ora kedue wong suwiji ba'di kang tetep ing dalam sause ingsun. Maka ndak halal dibuat perang baik bagi siapapun sebelum aku Nabi Muhammad dan juga orang setelah aku Nabi Muhammad. Ala eling-eling wa innahalan sak temene Makkah. Wa innahalan sak temene Makkah halat iku halal apa makali kedue ingsun saatan ing dalam siji mangsa. Halat iku halal apa makali kedue ingsun saatan ing dalam siji mangsa minaharin saking wektu rina. Tapi di satu waktu Makkah itu halal bagiku. Maksudnya yakni pada saat Amul Fathi, Fathu Makkah, Nabi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perang di Makkah. Meskipun kenyataannya tidak terjadi peperangan, tapi itu boleh dilakukan oleh Rasulullah. Maksudnya fa inna halat li sa'atan minha. Sebelum Nabi orang tidak boleh perang di sana. Orang sudah Nabi juga tidak boleh. Tapi ada waktu sedikit yang halal bagi Nabi untuk melaksanakan perang di Makkah, yakni di Amul Fathi sa'atan min nahar. Sa'atan min nahar mergo mabaina tulu'i syamsi wa sholatil asri. Amul Fathi tefatu Makkah itu terjadi mabaina tulu'i syamsi wa sholatil asri. Sebentar saja. Ala eling-eling wa inhalan sak temene Makkah saati ing dalam mangsa ingsun. Ala eling-eling wa inhalan sak temene Makkah saati ing dalam mangsa ingsun hadhi ya ikhlas saati ku haramun iku haram. Tapi sekarang haram. Dulu saat Amul Fathi halal, tapi sekarang sudah haram lagi. La yuhtala ora den potong apa saukuha apa rine Makkah. La yuhtala ora den potong apa sauku harine Makkah. Durinya kota Makkah, duri dari tumbuh-tumbuhan yang ada di kota Makkah tidak boleh dipotong. Wala yu'dadu lan ora den bedol apa sajaruha apa wite Makkah. Pohon-pohonnya juga tidak boleh ditebang. Walatul taqatu lan ora den alap barang lukoto. Walatul taqatu lan ora den alap barang lukoto. Sakitotuha apa barang lukotoe Makkah. Sakitotuha apa barang lukotoe Makkah. Ilalimun sidin kejaba kedhe wong kang ngumumake. Ilalimun sidin kejaba kedhe wong kang ngumumake. Artinya orang yang menemukan barang hilang di Makkah itu tidak boleh untuk ditamlik. Itu di daerah lain kan boleh. Orang menemukan barang di tempat lain diambil, disimpan boleh, ditamlik juga boleh. Tapi kalau di Makkah tidak boleh ditamlik. Ilalimusidin itu maksudnya barang yang ditemukan di Mekah itu tidak boleh ditamlik dan harus diumumkan kepada halayak ramai siapa pemilik dari barang tersebut. Nah, cara Syafi'iyah tidak boleh luqatatu Makkah itu ditamlik berdasarkan hadis itu. Walatul taqatu sakitatuha ilalimusidin. Kalau barang temuan di daerah lain kan boleh. Kita menemukan uang di sini semisal, maka kita kan boleh menyimpannya, boleh juga kita niati tamlek kita gunakan, tapi syaratnya tetap diumumno nek ana sing duwe ketemu sing duwe kudu dibalekno. Artinya tamlek kan boleh. Tapi kalau di Mekah enggak boleh ditamlek, harus dijaga terus diumumkan. Terus barangnya itu siapa? Ya hanya dijaga pokoknya. Dijaga sampai ketemu pemilik barang. Kalau enggak ada Ya dijaga aja terus. ya udah deh. Kan gitu. Terus faman kutila fawa bi khairin nazaraini. Faman mongko utawi sapane wong kutila iku lamun dipateni sapa man. Fawa mongko utawi man. Faman mongko utawi sapane wong kutila iku lamun dipateni sapa man. Fawa mongko utawi man iku bi khairin nazaraini. Iku kelawan luwih bagus-baguse angen-angen loro. Ya orang yang dibunuh di kota Makkah itu boleh melaksanakan dua pilihan. Ima ayu kala ana kalane arep yen den bayari diyah sapa man. Ima ayu kala ana kalane arep yen den bayari diyah sapa man. Wa imma ayu qadalan ana kalane arep yen den kongangno kisos. Wa imma ayu qadalan ana kalane yen den kongangno kisos sapa ahli qatili keluargane wong kang dipateni. Ahlul qatili sapa keluargane wong kang den pateni.
orang yang terbunuh atau dibunuh oleh orang lain di Mekah, maka ada dua pilihan, bisa dibayari dia atau menuntut untuk kisos. Faja'a rajulun min ahli Yamani, faja'a nuli teka sapa rajulun wong lanang. Min ahli Yamani saking penduduk Yaman, rajul ning kene Abu Sah jenenge. Faqala nuli ngucap sapa rajul, ngucap ing uktub li ya Rasulullah, uktub nulisa panjenengan li krana are ingsun ya Rasulullah utusan Allah. Faqala nuli dawuh sapa Rasul, dawuh ing uktub li Abi Fulanin, uktub nulisa sapa sira kabeh sahabat li Abi Fulanin maring Abi Fulan, bisa maksudnya. Faqala nuli ngucap sapa rajulun sapa wong lanang min Quraisyin saking wong Quraisy, rupane Abbas bin Abdul Muthalib rajulun yang kedua. Abbas bin Abdul Muthalib. Ngucap ing ilal izkhira kejaba alang-alang. Ya Rasulullah utusan Allah. Fa inna mongko sak temene kita iku naj'alun dadekno sapa kita. Fa inna mongko sak temene kita iku naj'alun dadekno sapa kita ing izkhir fi buyutina ing dalam pira-pira omah kita wa kuburina lan pira-pira kuburan kita. Wa kuburina lan pira-pira kuburan kita. Faqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ing ilal izkhira, dawuh ing ilal izkhira kejaba alang-alang. Ya tadi kan ada larangan bahwa pohon yang ada di Mekah tumbuhan-tumbuhan tidak boleh untuk dipotong. Terus rajulun min amin Quraisy yakni Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Rasulullah, dari paman beliau sendiri, mengatakan kepada Rasulullah, ilal izkhir. Nah, alang-alang ya ampun. Fa inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina. Sebab kita perlu ilalang itu untuk atap rumah kita, wa kuburina, dan untuk menyumpal celah-celah yang ada di kuburan. Maksudnya di bata yang dibuat untuk kubur di dalamnya, di labinnya, bukan terus di jalan nundure gak, tapi yang dimaksud di kuburnya itu jenis wong. Sekarang kan papan, dulu kan pakai bata. Bata itu kan pasti ada celahnya. Celah-celahnya itu disumboni atau disumpeli kalau izkhir alang-alang. Dan Rasulullah mengatakan ilal izkhir, berarti mengabulkan permintaan. Nah, izkhir gak apa-apa, sebab itu diperlukan di sana. Dipotong gak apa-apa. Ani bin Abbasin, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maqala ngendika sapa Ibnu Abbas ngendika ing lamas tadda bin Nabi. Lamas tadda ing dalam semangsane banget bin Nabi kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahu apa gerai Nabi? Wajahu apa gerai Kanjeng Nabi? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendika ing utuni bi kitabin. Utu nekaknono sira kabeh ing ingsun bi kitabin kelawan alat kanggo nulis. Bi kitabin kelawan alat kanggo nulis. Aktub mongko nulis sapa ingsun lakum krana arek sira kabeh kitaban ing tulisan. Lata dilu kang ora kesasar sapa sira kabeh ba'dahu ing dalem sawise kitab. Lata dilu kang ora kesasar sapa sira kabeh ba'dahu ing dalem sawise kitab. Saat Nabi sakit parah, yakni sakit kritis menjelang kematian atau kewafatan beliau, Nabi mengatakan utuni bi kitabin aktub lakum kitaban. Nabi meminta mudahnya kalau sekarangnya kertas, beliau mau mencatat satu wasiat la tadilu ba'dahu yang kalian semua para sahabat tidak akan pernah tersesat setelahnya. Faqala li dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu dawuh ing inna nabiyya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalaba iku mongal kuwi ing Nabi apa alwajah apa gerah. Ghalaba iku mongal kuwi ing Nabi apa alwajah apa gerah. Kata Umar, Nabi sudah sakit parah. Wa indana kitabullah, wa indana lan iku ing dalam sandinge kita kitabullah utawi kitab Allah taala halim maulur sinten Allah. Hasbuna iku kecukupan kita utawi kitabullah. Hasbuna kitabullah. Kata Umar, ini pekanya Umar. Artinya begini, melihat Kanjeng Nabi sudah sangat parah, sakit parah begitu, karena kepekaan beliau tidak mau membuat Nabi lebih payah lagi. Akhirnya beliau tidak nuruti perintah Kanjeng Nabi itu. Jangan kau berikan kertas kepada Kanjeng Nabi sudah sakit parah. Wa indana kitabullah, kita kan sudah ada Quran kan sudah sempurna. Hasbuna itu sudah cukup. Faktalafu wa kasura allazdu. Faktalafu nuli padha sulaya sapa sahabat. Berselisih. Wa kasura lan akeh apa allazdu apa swara gemuruh. Wa kasura lan akeh apa allazdu apa swara gemuruh. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh kumu anni.
kumu jumenenga sapa sira kabeh ani saking ingsun. Wala yang bagilan ora saekjo inti ing dalam sandinge ingsun apa atanazu apa pertentangan. Wala yang bagilan ora saekjo inti ing dalam sandinge ingsun apa atanazu apa pertentangan. Dan setelah itu ada sebagian sahabat yang pengen nuruti permintaan Kanjeng Nabi. Jadi mau tulis wasiat, kita turuti aja. Kata Umar, ndak, jangan sakno kan. Karena saling punya pendapat sendiri-sendiri, akhirnya rame, tapi berbeket umuani, wis ngene. Malah yang bagi Pak indi atanazu. Ndak pantas orang kok berselisih di hadapan saya atau di samping saya. Ini yang kemudian dipahami oleh Syiah. Mereka mengatakan bahwa Umar ini tidak nuruti wasiat Kanjeng Nabi ini karena menurut mereka orang-orang Syiah itu sebenarnya Kanjeng Nabi wasiat beliau isinya adalah khalifah setelah beliau adalah Sayyidina Ali, dan ternyata dihalang-halangi oleh Sayyidina Umar. Ini mereka benci terhadap Sayyidina Syiah. Padahal isinya tidak. Isinya itu di antara isi dari wasiat yang akan ditulis Kanjeng Nabi di dalam kertas itu adalah termasuk orang-orang musyrik tidak boleh untuk bertempat tinggal di Harami Makkah. Itu yang tahu siapa terusan isi dari wasiat? Nah itu dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain dari para sahabat, termasuk di Sahih Bukhari disebutkan bahwa di riwayat yang lain menyebutkan bahwa wasiat Kanjeng Nabi itu diantaranya tadi. Di antara wasiat itu adalah tidak orang-orang musyrik tidak boleh untuk bertempat tinggal di sana di Haram Makkah. Mulane sampai saiki yo gak ono musyrik yang bertempat tinggal di sana. Sudah. Babul ilmi wal idzati bil, artinya dua hadis itu menjelaskan betapa pentingnya ilmu itu untuk ditulis. Buktinya Kanjeng Nabi berulang kali beliau meminta kertas akan menulis beberapa wasiat yang akan disampaikan oleh para sahabat. Pentingnya ilmu itu untuk ditulis. Tradisi menulis sudah dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada tulisan, misalnya ilmu itu akan terus terjaga. Wong dulu mungkin bisa hafal, kalau sekarang enggak. Dulu Quran tidak ditulis, tapi setelah itu ditulis. Andai kan tidak ditulis, wah kacau. Kalau nggak ditulis, jadinya ya bisa-bisa Quran itu khawatir hilang. Setiap para sahabat yang hafal Quran banyak yang mati di peperangan. Dari keresahan itulah kekhawatiran. Timbul inisiatif untuk mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Kalau tidak salah di zamannya Sayyidina Utsman dikumpulkan dalam satu mushaf, tapi terus mushaf yang lain dibakar oleh Sayyidina Utsman. Ini kemudian dipahami oleh orang-orang liberal bahwa Quran sekarang itu sudah tidak otentik lagi karena sudah dibakar oleh Utsman. Padahal Utsman itu membakar Quran itu bukan kok membakar demi kepentingan apa, tapi memang Quran itu dihafal oleh para sahabat banyak, dan kemudian sahabat itu berada di beberapa daerah, terus akhirnya lafadznya itu ada yang berbeda-beda, atau mungkin bahasanya atau bagaimana, sehingga Utsman itu berinisiatif untuk mengumpulkan sahabat-sahabat yang memang riwayatnya benar, kemudian dikumpulkan jadi satu mushaf yang sampai sekarang itulah. Mushaf selain itu yang beredar itu dibakar oleh Utsman agar tidak terjadi perselisihan, bukan karena ketidakotentikan Quran saat itu. Liberal memahami seperti itu, sehingga mereka berani mengatakan bahwa Quran itu tidak otentik. Sebenarnya salah dalam memahami sejarah. Babul ilmi wal idzati bilaili. Babul ilmi hadza babul ilmi. Tawi iki bab nerangno ilmu wal idzati lan apa? Ngalapi tutur ya. Bilaili kelawan dalu. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummu Salamah ngendika ing istaiqadzan Nabi. Istaiqadzan nglilir sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin ing dalem suwijine dalu. Faqala nuli dawuh sapa Nabi,
Dawu ing subhanallah, subhanallah kelawan maha suci Allah. Madza utawi apa unzila iku den turunaken apa madza lailata ing dalem kijalu minal fitani saking fitnah. Wa madza lan utawi apa iku futiha iku den buka apa madza minal khazaini saking pira-pira gudange rahmat Allah. Minal khazaini saking pira-pira gudange rahmat Allah. Hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat istaiqadzan nabiyyu dzata lailatin. Di suatu malam pada saat Kanjeng Nabi tidur di rumah Ummu Salamah. Pas giliran Ummu Salamah. Kanjeng Nabi bangun dari tidurnya di tengah malam faqala subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan subhanallah. Madza unzila alailata minal fitan. Wah, banyak sekali di malam hari ini fitnah yang diturunkan oleh Allah. Itu madza unzila alailata minal fitan. Wa madza futiha minal khazain, dan banyak juga rahmat-rahmat Allah yang dibuka di malam hari ini. Aikizu sawahibal hujari. Aikizu nangekno sapa sira kabeh sawahibal hujari ing pira-pira wong wadon kang duweni pira-pira kamar. Sawahibal hujari ing pira-pira wong wadon kang anduweni pira-pira kamar. Oleh karena itu bangunkanlah mereka perempuan yang memiliki kamar. Maksudnya adalah zaujati al-ukhrayat. Istri-istri Kanjeng Nabi yang lain disuruh untuk membangunkan. Faruba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Faruba kasiatin mengko pirang-pirang utawi wadon kang nganggo klambi. Faruba kasiatin mongko pirang-pirang utawi wadon kang nganggo klambi. Di dunya ing dalam dunya iku ariyatun iku udah fil akhirah ing dalam akhirat. Ariyatun iku udah fil akhirah ing dalam akhirat. Banyak sekali perempuan yang di dunia dia pakai pakaian yang bagus, ariyatun fil akhirah, tapi mereka telanjang di akhirat. Gini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, bahwa pertama jawazu qauli subhanallah inda ta'ajjub. Pada saat kita sedang heran terhadap sesuatu maka kita boleh, bahkan sunnah untuk menzikir subhanallah. Buktinya Kanjeng Nabi, madza unzila alailah minal fitan wa madza futiha minal khazain. Begini. Suatu ketika pada saat Kanjeng Nabi itu sedang tidur di rumahnya istri beliau yang bernama Ummu Salamah, beliau kemudian mimpi kalau fitnah banyak turun di malam hari ini, rahmat Allah juga banyak turun di malam hari ini. Terus Kanjeng Nabi bangun dari tidurnya mengatakan ayyuhu swahibal hujar. Istri Kanjeng Nabi yang lain disuruh juga untuk bangun. Nah, ru'yan Nabi jelas benar. Karena banyak fitnah yang turun, banyak rahmat yang dibuka oleh Allah, maka beliau ta'ajjub, heran. Kemudian beliau mengatakan subhanallah. Ini dalilnya bahwa kalau kita sedang heran, kita disunahkan untuk zikir subhanallah. Terus yang kedua yang bisa kita petik dari hadis itu bahwa laki-laki itu juga dianjurkan untuk membangunkan istrinya di malam hari untuk melaksanakan ibadah. Iqal dzurrajuli ahlahu bil lailil ibadah. Kanjani salat. Yang ketiga istihbabul isra' ila shalah inda khasyatis syarr. Sunnah untuk segera melaksanakan sholat pada saat khawatir tentang keburukan. Di antaranya tadi Kanjeng Nabi kan mimpi bahwa fitnah itu banyak turun di malam hari ini loh. Mimpi buruk itu juga sunnah untuk segera melaksanakan salat. Seperti dawuh Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nabi juga dulu begitu. Kalau ada orang yang tidur kemudian mimpi buruk, Kanjeng Nabi memerintahkan untuk ayyusalliya, salat. Orang bisa salat zikir astagfirullah. Nangis. Terus wa anas shalah tunji minal fitan wa ta'simu minal mihan. Salat itu yang menyelamatkan kita dari fitnah dan menjaga kita dari bala. Terus at-tahdziru min nisyani syukril mun'im wa adamul ittikali ala syarafiz zawj. Kita harus jangan sampai lupa untuk syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Buktinya Kanjeng Nabi setelah beliau
mimpi bahwa banyak rahmat Allah yang turun, maka beliau tidak lupa dengan syukur itu. Dengan apa beliau syukurnya? Dengan bacaan subhanallah kemudian melaksanakan sholat. Wa adamul ittikal ala syarafi zaud, dan tidak pasrah tentang kemuliaan suami. Artinya begini, ada seorang perempuan yang punya zaud atau suami orang yang soleh semisal, maka perempuan itu juga harus berusaha bagaimana dirinya menjadi solehah. Aja kok terus ngendelno bojone, bojoku nabi wae kok. Gak usah ibadah. Nemen-nemen aku bojo ning donya kok nek akhirat tak dadi bojone. Yang bisa kita petik buktinya Kanjeng Nabi aikizu sawakidal. Kanjeng Nabi merintahkan Ummu Salamah untuk membangunkan istri-istri yang lain. Ini adamul ittikal ala syarafiz. Ana wong wedok duwe bojo kiai. Aja ngendelno bojone sing kiai, dia harus tetap berusaha untuk bagaimana dia menjadi salehah juga seperti halnya suami. Terus farubba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Banyak orang perempuan itu, jadi maksud dari lafaz hadis ini sebenarnya banyak tafsiran tentang hadis ini. Farubba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Dia mengatakan begini, bahwa banyak perempuan itu di dunia dia pakaiannya mewah, pakaiannya bagus-bagus karena liwujudil mal atau lilhina. Dia orang yang kaya, bisa beli pakaian yang bagaimanapun modelnya. Tapi ariyatun fil akhirah, dia tetap telanjang di akhirat. Kenapa telanjang? Li adami sawab, sebab dia tidak punya amal. Artinya begini, banyak perempuan itu yang di dunia dia kaya, bisa beli apapun, perhiasan bisa, pakaian yang mewah, kendaraan yang mewah, tapi di akhirat dia menjadi orang yang miskin, orang yang fakir karena di dunia dia tidak mau beramal baik dan ibadah yang mempeng pada Allah Subhanahu wa taala. Itu farubba kasiatin di dunia ariyatun fil akhirah. Ada juga yang mentafsiri hadis itu bahwa farubba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah, itu maksudnya banyak perempuan di dunia itu yang kelihatannya dia berpakaian tapi ariyatun fil akhirah. Sebab apa? Sebab pakaiannya belum begitu bisa menutupi auratnya. Kaya berikut nanging nyapre. Itu farubba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Ada menafsiri seperti itu. Babus samari fil ilmi wallahu a'lam.